Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyon. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada pada tema 2 persatuan dalam perbedaan. Masih pada subtema yang pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Kita sudah memasuki pada pembelajaran yang keempat. Nah, pada pembelajaran yang keempat ini akan terdapat 2 buah muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan muatan pelajaran PPKN. Untuk lebih jelasnya, tetap simak video berikut ini. Untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya adalah mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks. Untuk dapat mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks, kita harus belajar secara terus-menerus. Nah, biasanya setelah kita membaca informasi teks, kita disuruh untuk mencari informasi yang penting. Untuk itu, kita harus belajar untuk mengidentifikasi informasi penting tersebut. Biasanya digunakan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Fungsinya, kata tanya tersebut kita buat untuk menjadi sebuah kalimat pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan tersebut. Sehingga dengan kalimat tanya tersebut, kita bisa menggali informasi penting dari suatu bacaan. Nah, kamu tentu masih ingat apa guna kata tanya? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari kalimat tersebut, kita dapat mengidentifikasi informasi dari kalimat tersebut yaitu berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan kata tanya yang tepat yaitu kapan. Karena kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Sehingga kalimat tanya yang tepatnya adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan pada muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran PPKN. Terdapat materi yaitu nilai-nilai persatuan dalam meraih kemerdekaan. Manfaat memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu mempercepat atau mempermudah mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Nomor 2 yaitu mempererat rasa persaudaraan. Yang ketiga, dapat mewujudkan lingkungan aman dan tertib. Kemudian yang keempat, memperkukuh pertahanan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Benar sekali, kita harus saling bertoleransi kepada orang lain yang berbeda dengan kita.
baik berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah utamakan kepentingan bersama. Jadi kita harus mengalahkan ego kita, jadi mengalahkan kepentingan pribadi kita. Kepentingan bersama harus diutamakan. Perhatikan pada gambar, itu adalah kegiatan piket bersama membersihkan kelas. Sehingga dengan kegiatan tersebut, kelas akan menjadi lebih bersih, lebih ringan, dan lebih cepat dikerjakan, karena dikerjakan secara bersama-sama. Manfaat jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang belum dimengerti. Nah, jika di sekolah kalian belum memahami suatu materi, mungkin kalian merasa malu atau mungkin belum sempat bertanya kepada guru, kita bisa bertanya kepada teman kita yang sudah paham. Yang kedua, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan akan semakin erat. Dan yang keempat, dapat membangun kekompakan. Demikian sedikit materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.